Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkuruk wa nusalli wa nusallim ya Rabb kama amartana an nusalliya wa nusallima 'ala nabiyyika wa rasulik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat besar. Buktinya setiap tahun oleh seluruh umat Islam diperingati, dirayakan, membuat acara yang besar-besar. Ini bukti bahwa Isra Mi'raj merupakan perkara yang besar. Besarnya bagaimana? Luar biasanya bagaimana? Luar biasanya adalah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa tanpa hitungan menit, tanpa hitungan detik. Ini jelas qudratullah, ini jelas kekuasaan Allah. Tidak masuk logika, tidak masuk akal. Biruhi wa jasadihi, ruh dan jasadnya yang dijalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Ini jelas kekuasaan Allah luar biasa, tanpa hitungan menit, detik pun tidak sampai. Maka ayatnya berbunyi seperti ini: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, fawasil dari ayat tersebut, arti fawasil atau yang disebut dengan ru'usul ayat, ujung dari ayat, akhir dari ayat berbunyi innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Padahal yang namanya Isra Mi'raj merupakan kejadian yang sangat besar, kejadian yang sangat luar biasa. Harusnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Harusnya begitu. Karena ini merupakan qudratullah, kekuasaan Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjid Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Lah, kok fawasilnya, ru'usul ayatnya innahu huwas sami'ul basir. Fawasil itu biasanya diakhiri bercerita tentang apa isi dari ayat tersebut. Biasanya, contoh, ketika Allah berbicara mendengar, pasti akhirnya fawasilnya innallaha sami'um basir. Apa contohnya? Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 awal juz 28. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Karena berbicara qad sami'allahu qawlan lati, Allah mendengar ucapannya orang yang mengadu pada Rasulullah, mendengar, maka fawasil ayatnya innallaha sami'um basir. Naik lagi ke ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أقصر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Karena berbicara Allah Maha mengetahui apa yang ada di bumi dan di langit. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis sama', maka fawasilnya innallaha bikulli syai'in alim. Lah, ayat Isra kok berbicara tentang kekuasaan Allah, fawasilnya innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengar apa? Melihat apa? Ternyata melihat kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sedihnya? Waktu itu Kanjeng Nabi ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah, yang dua orang itu merupakan bodyguard, backing yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sampai sukses hari ini. Siapa? Mereka berdua. Nabi sedih. Akhirnya kepada siapa saya meminta pertolongan? Kanjeng Nabi sedih. Akhirnya apa? Nah, dikasih obat healing, dikasih obat traveling. Travelingnya ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau kalian lagi sedih, kalian lagi banyak masalah, ke masjid. Pergi ke masjid, bukan malah bikin status. Nggak akan selesai. Jalanan macet, bikin status. Aduh, Ciputat macet ya. Apa yang harus dilakukan kata Allah? Jika kalian beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, percayalah, meminta tolong kepadaku. Caranya bagaimana? Yang pertama, bis-sobri, diterima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Yang kedua yaitu wassalah, kemudian datang tunaikan sholat dan mintakanlah pertolongan kepadaku lewat sholat itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.